Asyukru, sifat yang kelima ya, asyukru, syukur. Ya, yang kelima dari 10 yang diringkas oleh Imam Ghazali, asyukru, bersyukur, mensyukuri. Hakikatus syukri, hakikat bersyukur, sorful abdi jami'a ma'an amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Bersyukur itu apa? Oh, bersyukur mengucapkan terima kasih atau mengucap alhamdulillah wa syukurillah, bukan. Yaitu lafaz bersyukur, tapi justru kadang-kadang lafaz itu berupa zikir yang perlu kita syukuri juga. Jadi syukur kita perlu disyukurin, istighfar kita perlu diistighfarin. Lah kalau hakikat syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma'an amallahu bi alaih, menggunakan, seorang hamba menggunakan semua yang telah diberikan nikmat oleh Allah yang dia miliki, fima khuliqa li ajli, digunakan untuk apa tujuan diciptakannya. Ya tentunya diciptakan manusia berdasarkan Al-Quran untuk ibadah. Maka dikasih mata, bagaimana cara mensyukuri nikmat mata? Ya gunakan mata untuk kebaikan. Dikasih telinga, untuk apa? Bagaimana cara mensyukuri telinga? Ya gunakan mendengarkan sesuatu yang baik. Dikasih mulut bisa berbicara, lidahnya normal, suara normal. Ataupun yang kurang normal tetap wajib disyukurin. Karena itu pemberian Allah. Gunakan itu apa? Ya berzikir, membaca Al-Quran, nasihat, baca kitab, sholawat yang baik-baik. Kaki, tangan digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jalan ke menuju ke tempat baik, jalan ke majelis taklim. Dikasih sehat walafiat. Cara mensyukuri sehat walafiat, ya sehat walafiat digunakan kebaikan, bantu orang, ya mengamalkan amalan apa, menghadiri kegiatan apa. Oh, dapat rezeki, dapat uang, dapat kekayaan, punya sawah, punya toko, punya apalah, punya penghasilan. Mensyukurinya gimana? Ya bersedekah, membantu orang lain, membagi-bagi kesenangan, membantu siapa yang butuh, fakir, miskin, orang punya utang, dilunasi, dan lain sebagainya. Ada yang punya hajat, diselesaikan, dibantu menyelesaikan hajatnya. Itu semua namanya mensyukuri. Kalau bukan begitu, bukan syukur itu namanya. Wa huwa qaidun ni'mati wa sababul mazid. Kalau bersyukur yang demikian itu, qaidun nikmah adalah tindakan yang menjadi qaidun nikmah, mengikat nikmat. Nah, maka nikmatnya akan tetap. Sekarang kita syukurin apa? Sehatnya kita atau harta benda kita. Kita gunakan dalam kebaikan, sehat ini, mumpung sehat. Kesempatan itu juga nikmat besar loh. Waktu luang itu nikmat besar. Dua nikmat besar yang kata Rasulullah banyak orang tertipu. Nikmatani maghbunun bihin nas, yaitu bihiman nas. Dua nikmat yang keduanya orang bisa tertipu adalah sehat dan waktu kosong, luang, al-faragh, as-sehat wal faragh. Banyak orang itu tertipu. Dikasih sehat lupa gak dimanfaatkan. Dikasih waktu kosong cuman diam saja. Kadang-kadang berjam-jam cuman megang HP atau cuman main-main apalah. Olahraga bagus, tapi jangan sampai konsentrasinya hanya di olahraga atau gak ada kegiatan lain. Nah, jadi kalau ingin nikmat sehatnya kita ikat supaya tetap tidak lari sehat itu, atau nikmat-nikmat tubuh, nikmat harta, nikmat apa, kita tidak bangkrut dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak, yaitu bersyukur. Karena itu qaidun nikmat wa sababul mazid, dan bersyukur itu menyebabkan ditambahnya oleh Allah. Kalau ingin ditambah sehat, ingin ditambah rezekinya, hartanya, ya dengan cara bersyukur, tapi bersyukur yang benar tadi itu, memanfaatkan, menggunakan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah, dalam kebaikan-kebaikan. Nah, sesuatu yang memang Allah ciptakan untuk itu, yaitu tentunya untuk ibadah. Tapi hidup di dunia jangan hanya ibadah mahdo yang hanya sholat saja. Kalau kita tanya, ya berdasarkan hadis-hadis atau kalamnya para ulama, mana bagus orang tahajud ribuan rakaat tapi gak pernah silaturahim, gak pernah peduli, gak pernah bantu orang, gak pernah peduli tangga. Dengan orang yang jarang sholat sunnah, tapi setiap hari pasti keluar dari rumah silaturahim, bantu orang, peduli dengan keadaan dan seterusnya.
maka jauh lebih manfaat yang orang yang kedua tadi. Ya, kalau yang pertama manfaat untuk dirinya sendiri, ya, hanya untuk dirinya sendiri kalau diterima. Tapi kalau tentang kepedulian ke orang lain, nah itu yang kata Rasulullah, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling banyak manfaatnya untuk orang. Bukan yang paling banyak ilmu, yang paling banyak uangnya, yang paling banyak sholatnya. Enggak. Bukan yang paling banyak sholatnya. Tapi biasanya orang banyak sholat, tahajud juga perhatian kepada orang. Hatinya bersih, terus ikhlas. Nanti efeknya juga bagus gitu loh. Tapi kalau hanya sholat terus, zikir terus, nggak mau peduli sama orang, ya salah besar. Karena berarti dia bukan termasuk orang baik. Kemudian apalagi sampai tidak peduli dengan urusan atau bencana atau kondisi orang lain. Man lam yahtam bi umuri muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Yang nggak peduli dengan urusan orang muslim yang lain bukan golongannya umat Islam. Dan kan rugi walaupun sholatnya ribuan orang. Kita tahu Imam Ali Zainal Abidin memang terkenal setiap harinya 1000 rakaat sholat sunnahnya. Tapi apa enggak kalian juga tahu bahwa beliau setiap malam keliling ke janda-janda, ke fakir-fakir, ke yatim-yatim, memanggul sendiri bahan pokok kebutuhan orang itu dan dihadiahkan ke rumah-rumah, bukan dipanggil suruh antri, diantar ke rumah-rumah tanpa sepengetahuan orang, gak pakai pengumuman, gak pakai nyuruh anak-anaknya, gak pakai nyuruh santrinya. Punya santri banyak, punya jamaah, cucu Nabi, alim, punya majlis. Tapi kalau bagi-bagi bantuan setiap malam, sampai ketahuannya setelah wafat dimandikan, di punggungnya ada hitam, menebal kulitnya, karena setiap malam memanggul bahan makanan pokok untuk diantar. Bahkan ada riwayat kurang lebih 70-an orang di Madinah, kakak keluarga, yang setiap harinya atau setiap saat kebutuhannya semua dipenuhi oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kaya? Enggak, pada mana ceritanya belum kaya meninggalkan warisan sekian hektar, enggak ada. Ya, enggak ada. Itu begitu. Peduli, boleh sholat 1000 rakaat, tapi masih keliling bagi-bagi orang. Sekarang kalau kita 1000 rakaat, kayaknya enggak bisa kemana-mana. Buat apa cuma hadir itu acara itu, sholat 1000 rakaat, bahaya sekali. Jadi bukan banyaknya para wali itu, kata Rasulullah juga laisa min kasrati siyam wala sholat, bukan banyaknya sholat dan puasa mereka jadi wali-wali Allah. Ya karena min sakhawatin nafs wa salamati sudur, yaitu 2 kuncinya orang jadi wali, karena dermawan dan hatinya selamat dari sifat tidak baik alias bersih, tidak sombong, tidak riya, tidak sudon, tidak hasud, tidak iri, tidak dengki, hatinya bersih. Ya, itu bisa dekat kepada Allah, bisa terima nur. Kemudian dermawan, bukan cukup hati bersih saja, dermawan, kerjaannya nyumbang-nyumbang orang. Apa kebutuhan orang itu dipenuhi semua. Nah begitu. Sababul mazid, akhirnya terus bertambah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur sungguh, ya. Ini taukid double. Taukid itu kalau dalam tatanan bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, penguat, sungguh-sungguh. Itu banyak huruf yang digunakan untuk taukid. Di sini ada la dan ada nun tasdid. La azidannakum. Jadi bukan la in syakartum azid, bukan. Jika kalian bersyukur azidakum, saya akan tambah kalian, bukan. Tapi la azida, sungguh aku tambah, ada nunnya lagi, la azidannakum, sungguh aku akan tambahkan. Jadi sampai begitu Allah, sampai menggunakan taukid 2 kali double di satu kata. Sungguh-sungguhan akan ditambah kalau bersyukur. Mensyukuri nikmat sehat, ya ditambah sehatnya. Mensyukuri nikmat uang, ya ditambah uangnya. Mensyukuri nikmat apalah semua yang kita miliki, ya ditambah. Tapi syukur yang hakikat syukur yang tadi, bukan hanya bersyukur alhamdulillah, syukur, terima kasih, alhamdulillah, syukurillah, terima kasih, bukan itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan jika kalian kufur, tidak mensyukurinya, lalai, dibiarkan begitu saja umurmu, harta bendamu, sehatmu, waktu luangmu, inna adzabila syadid. Di sini memang tidak Allah mengatakan akan aku siksa, tidak. Hanya pemberitahuan. Sesungguhnya siksaku, ini juga ada taukid pakai inna dan pakai la sadid. Sungguh siksaku amat pedih. Maksudnya gimana? Ya silahkan kalian kufur, tapi ketahuilah siksaku pedih, amat pedih. Berarti itu ancaman, akan kami siksa engkau, kalian semua yang tidak mensyukuri nikmatku, yang kufur, sudah diberi sehat walafiat, diberi waktu luang, kau digunakan maksiat, dikasih uang, nikmat rezeki, kau digunakan maksiat. Allah akan marah, maka Allah akan menyiksa hamba-hamba Allah yang kufur. Sudah nggak dapat pahala, nggak ditambah, nggak barokah, disiksa lagi, naudzubillah min dzalik. Kalau syukur ditambah dan dapat pahala. Kalau tidak ditambah pun ya tetap nikmat itu tetap dimiliki. Walaupun nggak tambah sehat, tapi tetap sehat. Nggak tambah kaya, tapi tetap kaya. Kan enak begitu. Wa yakunu syukru bil qalbi wal lisan wal arkan. Bagaimana syukur yang benar? Syukur itu ada 3 perilaku syukur. Maksudnya ada 3 hal yang bisa digunakan untuk bersyukur. Pertama, asyukur bil qalbi, syukur dengan hati. Jadi syukurnya hanya di dalam hati. Wal lisani, kedua dengan lisan. Ya hanya mulut saja, alhamdulillah, syukurillah, atau terima kasih. Wal arkan, itu dengan tingkah laku amaliyah, praktek yang bagus ya, 3-tiganya ya. Bukan hanya di lisan saja, tapi dengan di hati. Tapi bukan hanya lisan dan hati saja, tapi juga dibuktikan. 1. Fasyukrul qalbi huwal ilmu wal i'tiraf anna jami'an ni'am min fadlillah ta'ala. Syukurnya hati yaitu ilmu pengetahuan dan i'tiraf, pengakuan, anna jami'an ni'am, bahwa semua nikmat-nikmat yang ada padanya min fadlillah ta'ala, dari anugerah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hatinya dia tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Sesungguhnya semua yang ada pada kalian min nikmatin, berupa nikmat-nikmat apa saja, fa minallah, itu semua dari Allah. Jadi kalian dapat apa saja rizki. Kadang-kadang kalian bekerja menuju A, kok belok ke B, dapat rizki di B. Sudah Allah yang atur. Kalau memang waktunya dapat rizki, kalian keluar rumah mau kemana saja, itu nanti ada jalannya. Yang kemudian ketemu seseorang, diajak bicara tentang sesuatu, kok nyambung dan akhirnya sukses dan berhasil. Jadi semua nikmat ini, apalagi nikmat sehat walafiat, nikmat anggota tubuh, nikmat selainnya, itu jelas-jelas semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena saya ini setiap hari minum pil vitamin A, C, D, B, O, multivitamin dari dulu sampai sekarang, makanya saya sehat. Ya ada orang minum pil terus keracunan mati. Ya, jadi bukan hanya dari pil, memang kita perlu ikhtiar. Makan yang bervitamin, makan yang baik-baik, yang berbahaya ditinggalkan, itu ikhtiar. Itu surat An-Nahl ayat 53. Wa qala ta'ala billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Surat Ibrahim ayat 34. Dan jika kalian mau menghitung-hitung nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian akan tidak mampu menghitungnya. Mengkalkulasinya nggak bisa. Jumlah nikmatnya nggak bisa. Nilainya yang sangat tidak bisa. Katakanlah salah satu nikmat apa kita bisa melihat. Nikmat luar biasa. Nikmat berbicara, nikmat mendengar, luar biasa. Nikmat bisa berjalan, kita ini termasuk yang sempurna. Bisa jalan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara. Masih banyak loh orang yang gak bisa jalan. Banyak juga orang yang gak bisa dengar. Bahkan banyak juga orang yang buta dan bisa melihat. Banyak juga orang yang bisu dan tuli.
tapi bisa melihat. Tapi kita alhamdulillah termasuk yang sempurna. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya. Coba sapu jari saja, potong. Boleh nggak kita bayar 5 juta? Saya potong jari kamu yang kiri saja satu, saya kasih 5 juta. Saya lagi senang sekali sama jari kamu ini. Katanya jari keberuntungan, saya bayar 5 juta. Mau nggak? Ada yang dibayar jarinya 5 juta? Ya nggak mau. Oh gigi, sudah saya cabut saja giginya 2 di depan itu ya. Saya beli 5 juta. Ya nggak mau. Walaupun dah nanti bisa kamu beli paling 1,5 juta gigi pasangan, kamu masih untung 3,5 juta, gak mau anak. Ya separah-parahnya gak mungkin orang punya hutang, ya sudah saya jual gigi saya, gak ada mungkin. Apalagi terus urusan mata, saya beli 10 juta satu mata kamu, nanti kamu bisa melihat satu kok masih. Mau 10 juta? Gak mau. Dari nilai nominalnya saja itu jantung berapa harganya, ginjal berapa, mau dibeli 50 juta ginjalnya mau diambil satu. Hidup loh kok diambil satu, tidak mau. Kecuali ada orang wasiat, kalau saya mati mata saya nanti hadiahkan atau jantung saya itu ada. Kalau hidup nggak mau. Itu berapa nilai semua organ tubuh itu? 1 miliar lebih. Ya, itu masih nilai dohirnya, manfaatnya. Coba berapa manfaatnya mata? Apa yang telah kalian bisa lakukan dengan bisa berjalan dan bisa melihat? Bagaimana kalau andai kata mata kita buta dan tidak bisa jalan? Bisa cari uang, bisa jalan hadir majelis taklim. Subhanallah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mulai umur belum balik sudah kena cacat dan tidak bisa melihat, tapi punya guru ratusan, menghadiri majelis taklim. Sholat setiap malam, semua masjid di taklim didatangi, sholat sunnah pindah lagi masjid lagi, sholat lagi pindah, dalam keadaan tidak bisa melihat. Bisa kita niru beliau? Kayaknya nggak bisa kalau saya. Jadi kita alhamdulillah. Terus berapa nilai kita bisa melihat pemandangan, bisa lihat itu, bisa jalan sana, bisa jalan sini, bisa dinilai 10 miliar? Saya rasa tidak bisa. Bagaimana dengan otak kita, akal kita, hati kita? Berapa nikmat itu? Silahkan pakai kalkulator yang paling canggih, silahkan pakai laptop, pakai komputer yang paling canggih, sudah teknologinya bisa menghitung berapa nafas kalian setiap hari tanpa bayar oksigen. Berapa kalau bayar oksigen 1 bulan? 1 hari umpamanya 150 oksigen, tapi lebih ya. Itu kalau 4 jam mungkin 140 itu kalau dipakai terus. Terus berapa juta dalam 1 bulan? Terus berapa juta kalau dalam 1 tahun? Terus berapa miliar umpamanya kalau sampai 10 tahun, 50 tahun kita itu bernafas tanpa bayar oksigen? Bagaimana kalau semua harus pakai oksigen? Bagaimana kalau harus antri dulu di lapangan untuk antri oksigen? Apakah semuanya bertengkar rebutan untuk merebut oksigen? Berapa nilai nikmat semua? Gak terhingga, gak ternilai saking mahalnya. Jadi kalau mau hitung-hitungan, wah gak mampu. Itu nikmat yang besar. Sudah syukuri nikmat mata saja gak bisa. Kita sudah dengar hadis, ada orang beribadah 500 tahun gak pernah maksiat, ibadah di satu tempat, kemudian wafat. Ya, waktu di orang itu berdoa kepada Allah, matikan saya dalam keadaan bersujud. Orang itu diam di satu pulau, yang pulau itu sempit ya, kira-kira hanya 30 meter atau berapa lah, pulau kecil tapi berupa bukit. Jadi dia naik ke atas, dia beribadah. Kalau sore dia ke bawah untuk wudhu, dan di samping tempat wudhu sumber itu ada sumber air tawar. Di situ ada delima. Setiap hari delima itu tuh keluar 1 dimakan, besoknya keluar 1 dimakan. Padahal delima itu termasuk tumbuhan yang jarang berbuahnya, bukan kayak kates terus berbuah banyak setiap hari ada terus umpamanya ya. Itu orang sampai sekian ratus tahun meninggal dalam keadaan sujud. Terus di akhirat nanti begitu diadilin oleh Allah SWT, dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan amalku. Memang pantas itu orang membanggakan amalnya kalau 500 tahun sholat tanpa melihat seorang perempuan, tanpa ghibah, tanpa rasa-rasa, tanpa ngomongin orang, tanpa hasut, tanpa iri, tanpa dengki, sendirian di satu pulau. Malaikat giring orang itu. Coba hitung nikmat mata 1 saja dengan amal 500 tahun, kalah, lebih besar nikmatnya. Kalau gitu masukkan ke neraka. Begitu digeret ke neraka, digeret oleh malaikat, baru dia meronta-ronta, tidak ya Allah,
Karena tadinya Allah mengatakan, masukkan hambaku ini ke surga birahmati, dengan rahmatku. Kata dia, dengan amalku. Kalau dengan rahmat mungkin kurang besar, kurang tinggi derajatnya, karena saya sudah paling hebat ibadahnya. Tapi tidak bisa. Satu mata saja hangus dari 500 tahun ibadahnya. Akhirnya, ya Allah, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Lalu Allah bertanya, tidakkah kau hidup sekian ratus tahun itu karena rahmatku? Iya ya Allah. Tidakkah kau bisa makan delima setiap hari itu? Mana ada delima keluar dia, dengan itu kan dengan rahmatku. Iya ya Allah, dengan rahmatmu. Kau bisa minum air tawar hanya di laut yang 30 meter banyak, 15 hasta. Apakah itu bukan rahmatku? Ya Allah, dengan rahmat. Kau minta dimatikan dalam keadaan sujud, aku sudah matikan kau dalam keadaan sujud. Apakah itu bukan karena rahmatku? Ya Allah, karena rahmatmu. Maka masukkan aku ke surgamu dengan rahmatnya. Wahai malaikatku, masukkan hambaku ini dengan rahmatku. Jadi karena rahmatnya Allah, nikmat satu mata kalah, nikmat dua mata, nikmat jantung, nikmat paru-paru, wah ya habis kita, hangus. Terus kita apalagi sekarang cuma umurnya 60 tahun, 70 tahun mati. Kalau dulu kayak Samud itu yang ada dalam Yasin itu 1000 tahun ibadahnya, 1000 bulan ibadahnya. Mereka zaman dulu ibadahnya banyak-banyak, lama-lama ratusan tahun. Kita 60, 70, 80 sudah meninggal. Jadi kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, syukur dengan hati. Kedua, wa syukur lisan. Syukur lisan itu huwa al-iktsar minasana 'ala Allah jalla wa ala, yaitu memperbanyak puja-pujian kepada Allah, ya banyak berzikir, alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Itu salah satu syukur lisan. Kedua, at-tahaddus bi ni'amihi, yaitu menceritakan nikmat-nikmat Allah yang telah kita raih, bukan sombong. Kalau sombong dosa. Kan ada dalam ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silahkan perbincangkan nikmat-nikmat Tuhan yang telah kau peroleh. Alhamdulillah, saya ini dengan berkat nikmat Allah, dengan berkat ini saya sekarang bisa begini, kan bisa begini. Dia bicara sama temannya atau sama tetangga atau sama keluarganya. Tapi betul-betul dalam hati ini memang hanya untuk menampakkan syukur. Alhamdulillah saya dengan begini, saya dengan akhirnya Allah begini. Alhamdulillah saya sembuhkan Allah. Alhamdulillah saya dikasih rezeki. Itu hanya menceritakan nikmat-nikmat Allah yang kita raih. Itu boleh, sunnah, bagus. Itu namanya syukur pakai lisan. Tapi kalau bilang alhamdulillah saya sekarang punya mobil 3, tapi maksudnya mau pamer sama tetangga, mau pamer sama teman, ya dosa sombong dia. Tapi kalau betul-betul memang alhamdulillah karena saya membantu fulan, akhirnya saya begini, karena saya membantu pondok, saya membantu ini, saya membantu ustaz, saya membantu, terus saya begini, saya karena hadir majelis sholawat, akhirnya sekarang saya punyanya. Itu nikmat lisan. Apa bersyukur dengan lisan. Di dalam hadis ma'anama Allah ala abdin nikmatan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukra. Tidak ada satu nikmat yang telah diberikan kepada Allah pada seorang hamba dan orang itu mengatakan alhamdulillah, berarti orang itu telah melakukan syukur. Itu salah satunya syukur lisan, mengatakan alhamdulillah, segala puja untuk Allah. Tapi kalau kita tidak sesuai yang kita inginkan, tetap ada bacaannya alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah, segala puja-puji untuk Allah atas segala kondisi dan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi sebetulnya walaupun kalian apapun tetap harus bersyukur. Karena apa? Ada yang lebih parah dari kita. Bagaimana cara bersyukurnya pada saat kita kekurangan atau tidak sesuai yang kita inginkan? Yaitu alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Perbanyaklah mengatakan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Walaupun sakit, katakan alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillah, walaupun saya sakit gini, alhamdulillah, masih banyak yang lebih parah dari saya. Saya nggak punya hubungan, ya alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Semua kondisi ini sudah paling baik untuk kita, sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi afdhalud du'a, dan ada riwayat juga afdhalud du'a adalah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu termasuk bersyukur secara lisan.
Yang ketiga wa syukrul arkan, syukur dengan anggota tubuh atau dengan amaliyah, dengan wujud nyata. Ai al jawarih, yaitu anggota badan, huwa sarfuha fil amal bi ta'lillah, yaitu melakukan amal ibadah kepada Allah. Wal isti'anah biha ala maradi, menggunakan semua anggota tubuh yang diberikan Allah tadi ala maradi untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, "I'malu ala Dawud syukra." Lakukan sebagaimana yang dilakukan keluarga Daud, syukron, karena berterima kasih. Wa'lam, ketahuilah, anna man tawassala bi syai'in min ni'amillah ila syai'in min ma'asi faqad kafara ni'mah. Ketahuilah, man tawassala bi syai'in, siapa yang menggunakan sarana min ni'amillah, dari nikmat-nikmat Allah, untuk melakukan sesuatu min ma'asi, dari kemaksiatan, faqad kafara ni'mah, berarti dia telah mensyukuri nikmat. Kita dikasih nikmat, kok nikmat ini digunakan maksiat. Allah yang ngasih, malah pemberian Allah digunakan maksiat kepada Allah. Ini kufur namanya, tapi kufur nikmat. Kasih sehat kok sehat kasih nikmat. Kayak apa? Maksiat. Kasih mobil kok mobilnya dipakai maksiat. Kasih uang kok uangnya dikasih maksiat. Kasih mata kok mata digunakan maksiat kepada Allah. Allah yang ngasih, itu kufur nikmat. Wastaujaba salbah illam yubadir ila taubah, dan itu akan mewajibkan ditarik kembali oleh Allah jika tidak cepat-cepat taubat. Rizki nikmat dari Allah yang digunakan maksiat, kalau nggak cepat-cepat taubat, akan segera ditarik oleh Allah. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli bijak, ahli hikmah berkata, man syakara ni'mata faqad qayyadaha bi iqaliha wa man kafaraha faqad arradaha li zawaliha. Siapa yang mensyukuri nikmat, berarti dia telah mengikat nikmat tadi dengan ikatan yang sebenarnya. Dan siapa yang mengkufuri nikmat, berarti dia telah membiarkan untuk hilang, musnah, berkurang nikmat tersebut. Wa qala al-qail, idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa dawim 'alaihi bi syukri ilah fa innal ila sari'un niqam. Jika kalian dalam keberadaan, dalam kenikmatan, far'aha, peliharalah nikmat tersebut, karena sesungguhnya maksiat-maksiat bisa menghilangkan kenikmatan. Wadawim alaihi bisyukrillah, dan senantiasalah bersyukur kepada Allah. Fa innal ilah sari'un niqam, karena sesungguhnya Allah cepat tindakannya memberikan sanksi. Naudzubillah min dzalik. Ya, ada seorang yang sepuh sekali, sudah ratusan umurnya, 100 lebih maksudnya, matanya tidak kacamataan, telinganya juga tidak pakai alat pendengar, mendengar dengan jernih, melihat jelas yang dekat, yang jauh, gigi utuh dan seterusnya. Ditanya oleh seseorang, Anda seumur segini kok bisa mata telinga? Ya, saya tidak pernah menggunakan nikmat Allah ini untuk maksiat. Mata saya nggak pernah saya lihatkan maksiat, mulut saya tidak pernah maksiat, telinga saya semua, sehingga Allah jaga. Bagaimana Allah tidak akan jaga tidak pernah maksiat? Jangan salahkan kalau kita mau sakit itu, sakit ini, karena kita gunakan maksiat. Selama kita gunakan kebaikan, itu namanya bersyukur. Kalau kita gunakan kemaksiatan, maka namanya kufur. Kalau kufur, akan dihilangkan nikmatnya. Naudzubillah min dzalik. Demikian yang sudah bisa kami baca ini. Alhamdulillah, kita kaji tentang sabar dan syukur. Insya Allah selanjutnya adalah tentang ikhlas dan tawakal. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca memberikan kemanfaatan dan keberkahan pada kita secara zahir dan batin, duniawi dan ukhrawi. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan, dan mudah-mudahan kita bisa didekatkan diri kita oleh Allah kepada zat Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bersyukur secara zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah hiasi diri kita dengan sifat sabar. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dan keluarga kita dari segala macam penyakit, virus, bakteri dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah beri keberkahan kita di bulan Sya'ban ini, dan disampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa menjalankan kewajiban Ramadan dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Ala hadiniya Fatihah.